Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai model pembelajaran tipe Project Based Learning, disusun oleh Elvara Purwati dan Nafisatun Rafiko. Pengertian pembelajaran Project Based Learning. Project Based Learning adalah model pembelajaran dengan menggunakan permasalahan untuk menciptakan keaktifan pelajar dalam kegiatan pembelajaran. Permasalahan tersebut diadaptasi dari situasi kehidupan nyata yang ada di sekitar pelajar. Model pembelajaran PBL akan merangsang pelajar untuk dapat kritis dalam menghadapi suatu persoalan dengan menganalisis permasalahan, untuk kemudian terintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dalam aktivitas yang nyata. Karakteristik pembelajaran Project Based Learning. Yang pertama yaitu peserta didik dapat membuat keputusan dalam pembuatan kerangka kerja. Yang kedua, peserta didik memiliki sebuah permasalahan untuk diajukan. Memiliki hubungan antara materi ajar dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik diberikan kebebasan dalam mendesain proses penyelesaian masalah. Yang keempat, peserta didik secara berkelompok harus dapat mengelola informasi sebagai langkah dalam menyelesaikan permasalahan. Yang kelima, adanya proses evaluasi. Yang keenam, kegiatan pembelajaran sangat ramah pada peserta didik dan toleran terhadap kesalahan serta perubahan. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran Project Based Learning. Kelebihan. Yang pertama yaitu pembelajaran yang berbasis proyek dapat meningkatkan semangat belajar pada peserta didik. Yang kedua, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah serta memicu keaktifan peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan dalam bekerja sama dan kolaborasi. Kekurangan dari pembelajaran Project Based Learning yaitu yang pertama, belum ditunjang dalam kurikulum yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, sumber daya pengajar dan fasilitas pembelajaran yang belum tersedia untuk mengimplementasikan model pembelajaran Project Based Learning. Yang ketiga, cukup sulit dalam memilih topik permasalahan yang unik serta menarik. Yang keempat, bahan ajar yang dibebaskan dalam pelaksanaan model pembelajaran dapat mengaburkan pokok unit yang dibahas. Tahapan dalam pembelajaran PBL. Yang pertama, membuka pembelajaran dengan suatu pertanyaan yang menarik dan menantang. Yang kedua, merencanakan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal aktivitas. Yang keempat, pengawasan jalannya proyek. Yang kelima, penilaian terhadap produk yang dihasilkan. Dan yang terakhir merupakan evaluasi. Penerapan konsep PBL pada pembelajaran matematika. Yang pertama, membuka pembelajaran dengan suatu pertanyaan yang menantang. Contoh pertanyaan tersebut yaitu, apa kalian tahu bahwa biji bunga matahari memiliki barisan bilangan Fibonacci? Lalu, benda apa lagi yang memiliki barisan bilangan Fibonacci? Nah, kemudian yang kedua, merencanakan proyek, yaitu membuat perencanaan tentang apa yang akan dilakukan pada saat pelaksanaan proyek. Contohnya, mencari dan menyelidiki benda-benda di sekitar yang memiliki kaitan dengan barisan bilangan Fibonacci. Kemudian yang ketiga, menyusun jadwal aktivitas, yaitu membuat jadwal tentang apa yang akan dilakukan disertai dengan keterangan waktu. Contoh, pada tanggal 20 April 2021, semua anggota kelompok harus mengumpulkan informasi tentang barisan bilangan Fibonacci dari berbagai sumber, kemudian hasilnya diberikan kepada sekretaris kelompok. Lalu yang keempat yaitu pengawasan jalannya proyek. Pengawasan jalannya proyek ini dilakukan oleh pengajar dengan membuat rubrik yang merekam keseluruhan aktivitas siswa pada pelaksanaan proyek. Yang kelima, penilaian terhadap produk yang dihasilkan. Sebelum menilai, pengajar juga harus memiliki instrumen penilaian tugas proyek dengan skala rentang. Aspek yang dinilai meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kemudian yang keenam, evaluasi. Pada akhir pembelajaran, pengajar dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Kesimpulannya,
Model pembelajaran PBL dapat membantu pelajar bukan hanya dalam memahami materi pembelajaran saja, tapi juga dapat mengimplementasikan materi pembelajaran dalam permasalahan kehidupan sehari-hari jika suatu saat nanti mengalami permasalahan yang serupa dengan permasalahan yang harus dipecahkan dalam kegiatan belajar mengajar pada saat ini. Model pembelajaran PBL ini memiliki karakteristik mencolok pada pelaksanaannya yang mengharuskan peserta didik aktif serta kritis untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan materi ajar. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.